Jadi, untuk Pak Refli Harun, kalau menjadi seorang oposisi, jadilah oposisi yang baik dan benar. Apalagi Anda adalah seorang tokoh berintelektual, seorang pakar hukum tata negara. Jangan menjadi oposisi sampai-sampai kelompok radikal pun Anda bela. Anda bayangkan saja, sudah berapa nyawa yang melayang sia-sia akibat dari aksi-aksi terorisme di Indonesia ini. Mbok, cobalah dipikirkan itu baik-baik. Di mana hati nurani Anda, Pak Refli Harun? Jangan karena menjadi seorang oposisi, lantas Anda juga ikut membela secara membabi buta terhadap kejahatan kemanusiaan ini, bos. Refli Harun, nama ini tidaklah asing bagi kita. Semenjak dipecat oleh Pak Erick Thohir dari BUMN, orang ini mendadak jadi pesakitan karena terjangkit virus kadrun yang imbasnya menjadi anti dan benci sama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang membuat saya heran itu, yang pecat Pak Refli itu kan Pak Erick Thohir, tapi kok seluruh pemerintahan Presiden Jokowi malah mendadak menjadi bahan serangan Pak Refli Harun. Ya, namanya juga orang sakit hati karena dipecat. Nah, setelah tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, Refli Harun bergabung satu koalisi dengan para kadrun, termasuk dengan kelompok radikul. Terkait dengan kasus Munarboy Al-Sandali alias Munarman, yang dituntut hukuman MATI oleh JPU karena diduga terlibat dengan jaringan teroris. Pak Refli Harun ini terkaget-kaget dan seakan-akan tidak percaya kalau Munarboy Al-Sandali itu sampai dihukum MATI. Pak Refli Harun lantas mempertanyakan apa salah dari Munarboy. Menurut Refli Harun, Munarboy Al-Sandali tak pernah mengancam membunuh orang atau mengbomber suatu lokasi. Menurut Refli Harun lagi pula Munarboy hanya hadir di acara bayat ISIS sebagai pembicara, tak ada yang lebih. Halo Pak Refli Harun, mohon maaf ya, polisi, jaksa yang menangani perkara dugaan tindak pidana terorisme yang melibatkan Munarboy itu bukan orang bodoh. Dugaan keterlibatan Munarboy dalam kegiatan bayat terhadap ISIS di beberapa tempat itu juga sudah sesuai dengan keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut. Jadi sangat tidak mungkin polisi atau jaksa hanya asal-asalan saja dalam memberikan pasal hukuman MATI kepada Munarboy. Bahkan ketika kasus itu masih dalam ranah penyidikan kepolisian juga, Munarboy sudah dikenakan pasal 14 Undang-Undang Terorisme tahun 2008 tentang pemberantasan tindak pidana teroris. Pak Refli Harun yang saya hormati, Munarboy memang tidak terlibat secara langsung dalam setiap aksi-aksi terorisme, tapi Munarboy adalah tokoh intelektual di balik setiap aksi terorisme di beberapa tempat di Indonesia. Dia yang menggerakkan orang-orangnya, menyuruh melakukan dan lain sebagainya. Jadi, hukuman MATI untuk Munarboy itu menurut saya sudah sangat tepat. Menurut JPU, aturan tersebut menyatakan jika seseorang memiliki kedudukan tinggi dan berpengaruh di organisasi terlarang, maka dia bisa diancam hukuman MATI. Munarboy itu kan ketua dari lembaga hukum yang ada di FPI. Yang kedua, beliau juga sekretaris umum di FPI. Itu artinya Munarboy selaku terdakwa ini memiliki kedudukan yang terhormat dan berpengaruh kuat di FPI. Jadi, untuk Pak Refli Harun, kalau menjadi seorang oposisi, jadilah oposisi yang baik dan benar.
Apalagi Anda adalah seorang tokoh berintelektual, seorang pakar hukum tata negara. Jangan menjadi oposisi sampai-sampai kelompok radikal pun Anda bela. Anda bayangkan saja, sudah berapa nyawa yang melayang sia-sia akibat dari aksi-aksi terorisme di Indonesia ini. Mbok, cobalah dipikirkan itu baik-baik. Di mana hati nurani Anda, Pak Refli Harun? Jangan karena menjadi seorang oposisi, lantas Anda juga ikut membela secara membabi buta terhadap kejahatan kemanusiaan ini, bos. Pak Refli, pertanyaan saya adalah, kalau Munarboy itu tidak terlibat dalam setiap aksi teroris dan berbayat kepada ISIS, kenapa Munarboy secara masif hadir di acara pembayatan yang dilakukan di beberapa tempat di Indonesia? Apakah Anda mau bilang kehadiran Munarboy itu hanyalah sebuah kebetulan saja? Dan lagi pula, di saat acara pembayatan itu, kenapa Munarboy diam saja? Kenapa dia tidak melarang acara itu, atau meninggalkan tempat itu, atau melaporkan ke pihak berwajib, kalau dia memang tidak terlibat dengan aksi terorisme? Nah, menurut saya, kalau acara pembayatan itu yang dihadiri Munarboy dan Munarboy Al-Sandali itu diam saja, tidak menegur atau melarang, maka Munarboy memang secara sengaja mendukung pembayatan terhadap ISIS tersebut. Sebagai penutupnya, Pak Refli Harun, lain kali jangan kaget lagi ya kalau nanti hakim memvonis hukuman MATI terhadap Munarboy. Menurut saya, apapun ketuk palu dari hakim nanti, itulah hukuman yang layak diterima Munarboy. Ingat Pak Refli Harun, Munarboy itu terlibat dalam aksi teroris. Dia bukan pelaku pemboman, tapi pelaku intelektual yang menggerakkan orang lain. Dan semua itu sudah dibuktikan oleh sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, dan fakta-fakta yang lainnya. Kami rakyat cinta damai dan tegakkan Pancasila, Pak Refli. Semoga Anda menonton video ini. Terima kasih. Nah, setelah tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, Refli Harun bergabung satu koalisi dengan Pak Refli Harun lantas mempertanyakan, kalau acara pembayatan itu yang dihadiri Munarboy, menurut saya, apapun ketuk palu dari hakim nanti, itulah hukumannya